Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson. Ya, jadi kali ini saya mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ditujukan kepada saya. Kok mengapa penyakit asam lambung, GERD anxiety saya atau penyakit MAS saya tidak kunjung sembuh? Ya, jadi di kali ini saya akan membahas mengenai masalah tersebut. Ya, sebelum itu saya mau menjelaskan kepada teman-teman bahwa Jumat jam 6 sampai Sabtu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore saya bisa dibilang tutup ya. Jadi WA Bapak Ibu atau konsultasi saya tidak melayani konsultasi dulu, bahkan pengiriman barang pun saya baru bisa lakukan di Sabtu jam 6 sore. Ya karena saya juga butuh istirahat ya. Karena dari malam Minggu sampai kembali lagi ke Jumat jam 6 itu selama 6 kali 24 jam itu bisa dibilang jam tidur saya sangat kurang. Ya, jadi saya butuh juga betul-betul istirahat total ya. Jadi saya putuskan Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 itu jam 6 sore selama 24 saya betul-betul istirahat total. Jadi saya akan membahas sekarang di video ini kok mengapa penyakit MAS, GERD, anxiety, asam lambung saya, penyakit dispepsia saya tidak kunjung sembuh. Ya, jadi poin pertama yang saya mau jelaskan adalah kesalahan dalam hal makan sedikit tapi sering ya. Kenapa? Saya sudah sering tekankan bahwa makan sedikit tapi sering itu hanya dipraktekkan hanya kepada penderita MAS kronis yang tidak bisa makan nasi. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Contoh, bagi seseorang penderita MAS kronis yang lemas sekali, bisa dibilang ya sampai harus diopname ya atau diinfus. Jadi otomatis itu hanya bisa diberikan makanan bubur saring ya, bubur saring sedikit demi sedikit ya. Jadi sesering mungkin. Nah, setelah kondisinya sudah membaik, mulai bubur biasa ya, mulai bubur biasa untuk adaptasi karena lambungnya masih terjadi luka atau asamnya terlalu tinggi. Nah, setelah sudah membaik, pasti otomatis harus diberikan makanan padat ya supaya badannya tidak lemas. Nah, jadi otomatis bagi penyakit asam lambung, penderita asam lambung, MAS atau GERD itu yang makan nasi misalkan tidak perih, jadi jangan makan nasi sedikit tapi sering. Kenapa? Karena saya sudah sering jelaskan di video saya sebelumnya bahwa lambung kita itu kira-kira selesai bekerja itu dalam waktu 5 jam. Ya, jadi misalkan kita makan jam 7 pagi, lambung kita baru selesai, baru boleh diisi makanan itu baru jam 12 siang. Ya, jadi di antara jam 7 sampai jam 12 siang itu pada dasarnya kita tidak boleh makan. Ya, pada saat kita masukkan makanan di antara jam makan, itu akan menaikkan asam lambung, akan menjadi fermentasi. Kenapa? Karena makanan yang jam 7 kita makan belum selesai dicerna, ya kita sudah masukkan makanan baru. Nah, itulah yang menyebabkan fermentasi, akhirnya itulah yang menyebabkan gas di lambung kita banyak ya, sering begah ya. Itu diakibatkan karena sering ngemil atau makan di luar jam makan ya. Jadi otomatis kalau penyakit makan nasi kita tidak sakit ya, jadi kita makan cukup sehari 3 kali, jam 7 misalkan, jam 12, jam 5 atau paling lambat jam 7 malam. Kenapa? Kalau kita makan malam terlalu malam, itu jam tidur kita akan terganggu ya. Pencernaan kita selagi kita tidur, pencernaan kita masih bekerja, dan biasanya itu kita sering kebangun malam-malam, apalagi yang punya GERD ya, kebangun malam-malam seperti napasnya mau diambil itu kalau karena makan terlalu banyak di malam hari, dan juga karena terlalu dekat dengan jam tidur. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kita terasa lapar, misalkan jam 7 kita makan nasi, kira-kira jam 9, jam 10 sudah terasa lapar, itu jangan dikasih makanan berat lagi. Minimal ya kita makanlah bawang regal, kita celup-celup pakai air. Tapi jangan kita isi makan nasi lagi, itu akan merusak. Ya boleh mungkin misalkan pisang 1 potong, itu pun dalam kondisi yang sangat-sangat terasa lapar ya. Ya, jadi pada dasarnya lambung kita butuh adaptasi, mungkin ya memang butuh adaptasi. Jadi normalnya makan itu sehari 3 kali. Tapi kalau bagi penderita MAS mungkin untuk adaptasi awal, misalkan jam 7 makan, jam 9 terasa lapar, bisa diisi makanan tapi jangan berat ya. Misalkan kita bisa makan pisang atau misalkan regal atau kue-kue mari kita celup-celup di air, itu hanya untuk menipu pencernaan kita bahwa bahwa itu sudah diisi makanan. Tapi jangan diisi makanan berat di luar jam makan itu, karena itu akan memperparah penyakit asam lambung atau GERD kalian ya. Itulah yang kok saya udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun penyembuhannya itu hanya 70%, 80%. Ya itu tadi karena masih menggunakan metode makan sedikit tapi sering.
Ya, jadi sekali lagi, makan sedikit tapi sering itu hanya dipraktekkan bagi penderita mah kronis yang hanya makan bubur. Kalau makan nasi tidak makan nasi, makan aja sehari 3 kali. Kalau misalkan terasa lapar di luar jam makan, bolehlah, tapi jangan makanan berat lagi. Misalkan itu tadi pisang bisa atau buah-buahan ringan 1-2 potong aja. Nah, seperti itu. Poin berikutnya, kenapa penyakit pencernaan kita tidak kunjung sembuh ya? Selagi makan minum. Ya, jadi saya jelaskan sedikit bahwa kita memiliki air ludah. Jadi air ludah kita, saya tidak akan bahas detailnya, memiliki banyak enzim. Ya, fungsinya itu adalah pada dasarnya air ludah kita ini untuk supaya lambung kita tidak bekerja terlalu berat. Ya, jadi kita makan kunyah halus betul, ya, secara teori itu 32 kali. Kita kunyah halus, setelah itu kita campurkan dengan air liur, nah baru kita telan. Nah, selagi kita makan, jangan kita minum. Kenapa? Membuat lambung kita bekerja 2 kali. Saya kasih logika begini, ya. Pada saat kita minum, ya, pasti berapa jam kemudian, bahkan mungkin berapa menit kemudian kita akan merasa mau kencing. Tapi kalau kita makan, itu kadang-kadang bisa berjam-jam, bahkan besoknya baru kita BAB. Itu menandakan bahwa air itu lebih mudah dicerna dibanding makanan padat. Ya, jadi kalau kita selagi makan minum, otomatis lambung akan menyerap air dulu, mencerna air. Dan otomatis gizi-gizi makanan, ya, yang kita makan itu otomatis sebagiannya itu tidak terserap dengan baik karena dicampur dengan air. Dan kedua, otomatis lambung kita bekerja 2 kali. Pertama apa? Mencerna air, setelah itu baru mencerna makanan padat. Nah, jadi sebaiknya itu 2 jam setelah makan baru kita minum. Ya, itu paling tepat ya. Kalau tidak kuat, tidak terbiasa, 1 jam lah. 1 jam setelah makan baru kita minum. Nah, kenapa kalau kita selagi makan terasa haus? Karena di luar jam makannya kita kurang minum. Ya, jadi produksi air liurnya pada saat jam makan kita itu berkurang. Itulah yang mengakibatkan kita apa? Sering seret tenggorokannya, sering mengganjal, susah menelan. Karena itu, di luar jam makannya kita kurang minum. Jadi bisa dibilang tepatnya jam minum adalah 2 jam setelah makan dan 1 jam sebelum makan. Ya, kalau bagi yang sudah order orang aktif, mungkin saya kasih tabel pola makan itu bisa dituruti. Ada jam makan, ada jam minum. Nah, itu ya. Berikutnya adalah pantangan minum dan makanan yang masih dilanggar. Ya, jadi kalau saya asumsikan begini, kita mau pintar, ya. Jangan kita bermimpi mau pintar tapi kita tidak mau belajar. Ya, sama juga kita mau asam lambung kita GERD kita sembuh total tapi nggak mau mantang. Ya, jadi sekali lagi, organ tubuh yang kita sudah rusak jangan kita samakan dengan organ tubuh yang masih baik, yang masih belum rusak. Sama seperti mobil baru, pasti harganya lebih mahal daripada mobil second. Karena apa? Biar sebaik-baiknya mobil second, apalagi yang pernah turun mesin, mau diperbaiki tidak akan sebaik pada saat mobil grass atau mobil baru. Sama dengan lambung juga, ya. Jadi bagi penderita penyakit asam lambung GERD, otomatis pantangan-pantangan harus dijalankan dengan baik, ya. Makanan pedas, makanan bersantan, makanan berlemak, makanan-makanan yang mengandung soda, mengandung ragi, banyak lain sebagainya. Saya sudah jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya. Itu harus betul-betul dijaga minimal 1-2 bulan. Ya, kalau saya anjurkan bisa dibilang jalanilah pola hidup kita itu sebagai gaya hidup, bukan hanya pada saat kita sakit. Kenapa? Ya karena kan yang merasakan sehat itu bukan orang lain, kita sendiri. Dan banyak orang berpikir begini, saya nanti kalau sudah sembuh saya bisa makan bakso lagi, makan pedas lagi. Itu pada dasarnya prinsip yang salah. Mungkin boleh ya, boleh kita makan makanan sekali-sekali, tapi jangan kalap. Kebanyakan orang pada saat merasa enak, makan bakso bermangkok-mangkok, makan mie ayam, makan mie instan, makan pedas-pedas bersantan, ya otomatis akan kambuh kembali. Jadi walaupun kita sudah sembuh total, bukan berarti kita makan pantangan itu seenak dewe, kalau orang Jawa bilang, ya, atau dengan kalap. Dengan seenak-enaknya, seperti balas dendam, udah lama tidak makan enak. Nah, otomatis pada saat kita parah kedua ketiga kali, kambuh kedua ketiga kali, otomatis biasanya kondisinya semakin parah dan semakin sulit untuk disembuhkan. Nah, berikutnya habis makan langsung tidur. Ini sederhana ya, sepertinya sepele. Jadi bagi yang belum terkena asam lambung mungkin habis makan tidur tidak masalah. Ya, walaupun itu pun bisa jadi pemicu asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Apalagi bagi yang terkena penyakit asam lambung. Jadi bagi yang penyakit asam lambung atau GERD, jadi sebaiknya habis makan itu kita jalan dulu. Kira-kira 10 menit, 15 menit untuk menurunkan dan jangan langsung tidur. Minimal itu 1 jam setelah makan baru kita boleh tidur. Nah, berikutnya itu adalah kurang olahraga atau olahraga terlalu berat.
banyak waktu itu WA kepada saya, Pak, asam lambung saya nggak sembuh-sembuh ya, padahal saya sudah pantang makanan. Ternyata dia selalu lari, ya. Jadi otomatis penderita asam lambung atau GERD atau MAH tidak boleh lari. Kenapa? Karena akan mengguncang, ya, lambung. Itu memperparah keadaan. Jadi tapi bukan berarti kita tidak gerak badan. Kita boleh gerak badan, kita jalan santai, ya. Terkena matahari pagi itu bisa dibilang wajib untuk memperlancar sirkulasi darah. Bisa dibilang olahraga terbaik untuk penyakit pencernaan lambung, asam lambung atau GERD adalah jalan kaki. Ya, bisa juga senam-senam kecil di rumah. Nah, jadi ada beberapa posisi badan, posisi senam, ya, peragangan yang bisa membantu meredakan asam lambung. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas, dan juga titik-titik refleksi yang sangat membantu sekali untuk penyembuhan asam lambung. Mungkin saya akan jelaskan di video-video saya selanjutnya, ya. Berikutnya adalah posisi duduk, ya. Jadi posisi duduk kita harus ingat lambung kita itu letaknya itu di bawah tulang dada, ya. Jadi pada saat kita duduk membungkuk bagi penderita asam lambung itu pun akan mengakibatkan perih, kan kadang-kadang sesak napasnya kembali terjadi atau nyeri, ya. Jadi duduk itu kita harus bisa biasakan tegak, ya, supaya pun tidak gampang membungkuk kitanya, dan juga lambung kita tidak tertekan. Nah, posisi berjalan pun sama, kita harus selalu membusungkan punggung atau dada, jangan terlalu membungkuk, itu akan menekan lambung kita. Nah, jadi posisi duduk, posisi tidur pun sama. Bagi penderita asam lambung GERD sebaiknya itu jangan rata, bantal harus selalu lebih tinggi. Nah, itu. Dan yang paling terakhir, yang paling puncak adalah pola makan dan pola pikiran, stres. Ya, jadi kebanyakan kalau saya lihat dari keluhan atau sensasi-sensasinya, sebenarnya penyakit asam lambung itu tidak terlalu parah, tapi karena cemas panik yang berlebihan dan terlalu banyak pikiran, itu yang menyebabkan memperparah keadaan. Ya, jadi bagi teman-teman, kalau sampai belum muntah darah, bisa dibilang muntah darah itu adalah bisa dibilang stadium 4-nya dalam penyakit lambung lah, bisa dibilang. Tidak perlu khawatir, karena itu bisa sembuh total. Muntah darah pun pada dasarnya bisa sembuh total dengan minum arang aktif, ya, karena arang aktif adalah penyembuh luka. Jadi bagi teman-teman yang sesak napas, yang keringat dingin, gemetaran, itu bisa sembuh total. Itu bukan sakit jantung, ya. Jadi kalau misalnya kita merasakan sensasi, nomor satu kita harus tarik nafas panjang, kita menenangkan diri, ya. Kalau memang misalkan di situ ada anak atau ada saudara, ada teman, kita ajak ngobrol, jangan terlalu dirasa, ya. Penyembuhan arang, misalkan minum arang aktif 1 minggu, itu pasti ada perubahan. Tapi misalkan ada sensasi sedikit, kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Aduh, kok saya masih merasakan sensasi seperti itu hal yang wajar. Karena apa? Karena tubuh itu untuk dibetulkan itu butuh butuh adaptasi juga. Ya, contoh, mobil itu kan kalau mau dibetulkan, dibongkar dulu mesinnya, terus dipaku-paku, dibor lagi, dimur lagi. Badan kita pun sama, organ tubuh kita. Jadi untuk dibetulkan otomatis menimbulkan kadang-kadang ketidaknyamanan. Ya, tapi itu tidak masalah. Itu adalah reaksi tubuh, reaksi dari alam untuk kembali lagi menyempurnakan atau membetulkan organ-organ tubuh kita yang sudah rusak. Nah, jadi saya kasih motivasi kepada teman-teman, bagi yang masih suka cemas, bagi yang suka anxiety-nya kambuh, terutama pada malam hari, biasakan menenangkan diri, tarik nafas panjang, dan setelah itu satu lagi, kalau mau tidur nyenyak malam, jangan makan malam terlalu lambat, dan juga jangan makan malam terlalu banyak porsinya, secukupnya aja. Sebisa mungkin hanya makan beberapa potong, misalkan cracker atau dengan buah-buahan, itu sudah cukup. Oke teman-teman, mungkin itu video saya selanjutnya. Mungkin ini video saya dari saya, ya, saat ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mau menjelaskan mengenai kembali pola makan yang betul tuh seperti apa, baik untuk penderita asam lambung MAH maupun untuk orang pada umumnya, supaya tidak terkena penyakit MAH. Ya, oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Dadah.